Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambah suji ju simpuah sabare bungka nampiawai naraculuruih main daun. Indak basisiah jo basiba, indak benggo jo babate. Ko kete indak basabit namo, ko kadang indak babilang gala. Wujud sambah nanti serak kepada penonton Mina Mustika Jaya kasedonyo. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kido kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah diberikan. Bersalawat kita kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dusana Minang Mustika Jaya, semoga dusana ambil kesedonyo berada dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pagang gadai tradisi lokal masyarakat Minangkabau nan kayu akan nilai sosial. Pagang gadai sebuah tradisi lokal nan telah berlangsung sejak zaman dahulu kala di masyarakat Minangkabau. Tradisi ko terkait dengan pinjam-meminjam dengan sistematika nan berbeda dengan perbankan modern seperti saat ini. Melalui pagang gadai masyarakat dapat meminjam pitih secara mudah dengan menggadaikan berupa tanah atau sawah ladang yang dimiliki atau harta pusaka. Di era modern seperti sekarang di mana layanan perbankan memang sangat memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan keuangan. Namun di masyarakat Minangkabau tradisi pagang gadai masih dijalankan sampai saat kini. Tradisi ko terkait dengan ada istiadat pemikiran, yakni prinsip hidup masyarakat Minangkabau untuk saling membantu dan membagi. Namun dusana kesadonyo dalam hal ko pagang gadai adalah merupakan adat atau kebiasaan bagi masyarakat Minangkabau, ba'ah hukumnya dalam agama Islam. Untuk itu mari dusana kasadonyo kita dengarkan penjelasan dari dua ulama kita, yaitu Buya Ristawardi sarta Buya Gus Rizal tentang hukum pagang gadai menurut agama Islam. Mari kita dengarkan dusana kasadonyo tentang hukum pagang gadai menurut agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ampe angke jo Tanjung Alam rami balainyo pasabaso sianan lai menjawab salam, insya Allah masuk surga. Amin amin ya Allah. Syukur alhamdulillah pada siang ini kita dapat bertemu untuk silaturahmi, meninggikan agama Allah, mentauhidkan Allah, dan semoga kita selalu sehat walafiat di bawah ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sesuai dengan apa yang beliau tanyakan kepada saya, bahwa kalau kita lihat Al-Qur'anul Karim surat Ali Imran ayat 132. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang telah beriman, janganlah engkau makan riba berlipat ganda. Kemudian ada ayat lain, wa halallahul bai'a wa harramar riba. Dihalalkan jual beli dan diharamkan riba. Kalau kita kaitkan dengan agama di Minangkabau, ini sudah turun temurunnya orang pagang gadai ini. Orang minjam uang, kemudian sebagai agunan diberikan sawah atau ladang ya, atau kebun. Kemudian kebiasaan di Minangkabau
itu lahan yang sudah diberikan sebagai agunan tadi diolah, kemudian apa saja yang ditanam diambil hasilnya. Dari kajian-kajian yang kita simak menurut Islam, tapi di Minang ini sudah biasa saja, bahwa tanah yang kita pegang itu tidak boleh diolah, hanya sebagai agunan, maka hasilnya riba. Nah, ini sudah banyak kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustaz Samad Adi Hidayat, walaupun umurnya muda ya, tapi ilmunya sangat tinggi. Jadi itulah untuk sementara dulu menurut Islam jelas hasil dari pegang gada yang diolah itu riba, tidak boleh kita makan. Jadi di Minangkabau falsafahnya memang adat bersandi sarak, sarak bersandi kitabullah. Bagaimana kaitannya dengan pagang gadai? Kemudian sarak mengatur, adat memakai. Jadi apa yang sarak mengatur itu adalah dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika ini disampaikan dulu ya, kita mendengar dengan telinga tidak, melihat dengan mata tidak. Ada ulama kita dulu dari Balai Gurah Empengke, nama beliau yang terkenal Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Jadi ini sudah beliau sampaikan di negeri ini setelah beliau berpuluh-puluh tahun menuntut ilmu di Tanah Suci Mekah. Maka orang kita menantang beliau, orang Minang. Jadi maka beliau kembali lagi ke Mekah dan beliau diangkat menjadi imam besar di sana. Jadi sebenarnya pagang gadai yang dilakukan di negeri kita ini tidak ada kaitannya dengan sarak, malah sarak melarangnya. Saya melihat ya, semenjak saya kecil ya di kampung, itu sulit sekali bagi yang punya tanah sawah itu untuk menebus, malah ditambah, ya kan? Ditambah. Misalnya dulu orang kan dengan rupiah emas, ringgit emas, uang suku emas, itu ditambah satu uang tali, ditambah. Jadi semakin banyak. Jalan keluarnya bagi orang yang inginnya terlepas dari yang haram. Berapa tahun tanah ini sudah diolah, hasilnya diambil. Jadi uang yang dipinjamkan tadi tidak diminta lagi. Jadi dihitung saja dengan hasil yang telah dipungut selama ini. Maka uang tadi tidak diminta oleh yang punya uang lagi. Tanah dan sawah tadi dikembalikan kepada yang empunya. Yang perlu kita saling memaafkan lagi dengan orang punya, kalau misalnya lebih, agar dia dapat merelakan. Kalau uang kita dengan hasil yang kita pungut selama ini tidak sebanding, kita relakan juga. Jadi akhirnya kita terlepas dari yang haram. Begitu aja lagi caranya untuk mencari jalan keluar. Ya banyak sekali orang tidak bisa menebus lagi ini, tidak bisa. Ada jalan keluar satu lagi, dijual saja. Berapa orang itu mau menjual, berapa tambahan uang lagi. Kita ini kan umur ini ajal ditentukan oleh Allah. Kita tidak tahu semua yang bernyawa ini akan meninggal. Tentu saja kita sebagai orang mukmin ingin meninggal itu husnul khatimah. Malah itu ada doanya ya. Allahumma khtim lana a'malana wa ajalana ya Allah bi husnil khatimah. Itu doa kita setiap saat. Doa kita ini harus seiring dengan perlakuan kita setiap hari. Contohnya seperti kita salat, ihdinas siratal mustaqim, tunjuki saya jalan lurus. Tapi yang kita tempuh prakteknya jalan bengkok.
Ini namanya tidak seiring akhlak kita dengan doa. Maka akhlak yang seperti itu bisa disebut akhlakul mazmumah. Tapi kalau yang seiring apa yang dia baca, yang dia mohon kepada Allah dengan tindakannya sehari-hari, itu orangnya berakhlakul karimah. Terkait dengan pagang gadai tadi, yang empunya sampai dia meninggal dunia, mengembuskan napas yang terakhir. Kalau di Minang itu cupak panuah gantang melanjuang, lah singke pandang ke dunia, panjang pandang ke akhirat, dipancuang talang ke turak, diambil ke sambang dadi, labiahnya ke kayu tundo, malang tak bisa ditulak, muju nak dapat diraih, berpisah badan jauh. Kita serahkan kepada ahli warisnya. Begitu. Yang pertama sekali dulu di Minang ini sebenarnya ada laweh basiuran panjang bakaratan. Artinya ada belahan. Ya, seperti orang Padang ini saya tanya ya, yang di Lubuk Kilangan, Bapak Ibu di mana asalnya? Ternyata semuanya dari Dare. Mereka menjawab, kami dari Solo Muaropane, kami dari Solo Kinari, kami dari Solo Kubuang Tigowale, ya kan? Jadi ada apa namanya, yang hampir sejengkal, yang hampir sehasta. Kalau masih ada itu, kepada itu diserahkan, walaupun itu tidak ahli waris yang tepat. Tapi andaikan tidak ada itu, ya kan? Maka kita berikanlah itu kepada yang berhak menerima, tapi atas bukan atas nama sedekah, wakaf, infak. Artinya dikembalikan harta rakyat banyak yang menerima orang banyak pula. Itu caranya lagi. Kalau memang tidak ada pula saudara yang seketurunan walaupun berlainan negeri dan kecamatan. Kira-kira begitu ya. Kita akhiri dengan pantun Lapeh nandari padang panjang, hendak menjalang kampung jauh, kok lai umur sama panjang, dapet kita jauh basuh. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada orang meminjam uang, dipinjamkannya pula sawah. Sahkah diambil hasil sawah itu? Itu tidak dipinjamkan namanya itu. Karenanya mambil piti awak pacik sawahnya. Itu namanya pagang gadai. Nah, dari situ tuh amo pagang. Pagang piti orang gadain sawah awak. Jadi rahan sebenarnya. Cara seperti ini merupakan imbalan dari uang yang sebenarnya ditujukan untuk meringankan orang dalam bentuk qardun hasan. Nah, mendapatkan manfaat dari pinjaman baik seperti itu adalah salah satu bentuk dari riba. Sebab kalau kita mau mendapatkan keuntungan, maka harus ada resiko yang dipikul, kalau bukan jual beli. Sekarang tidak. Satu pihak beruntung terus dengan menerima penghasilan sawah, malah sudah bercucu-cucu, gadai ini tidak pernah ditebus atau ditawuri. Dan selama itu orang yang punya uang terus mengalir kepadanya manfaat dari uangnya. Tapi anehnya, hutang orang itu tidak pernah mau dia bebaskan, tetap seperti itu juga. Kalau 3 ringgit ame 3 ringgit sampailah ampilah 3 abad, tetap sebegitu juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari riba. Karena itu penghasilan seperti itu tidak halal. Nah, sekarang perbaikilah kembali pagang gadai yang seperti itu. Kembalikan sawahnya, suruh dia untuk mengelola sawahnya, biar dia yang mengurusnya dan mendapatkan hasilnya. Tapi dengan catatan,
kembalikan uang saya dalam waktu sekian lama. Buat kembali akad seperti itu. Kalau tidak dikembalikan, maka alternatifnya adalah sawah ini kita jual, dan hasilnya bayarkan, keluarkan duit saya, dan sisanya silakan ambil oleh orang yang punya sawah. Harus bertegas-tegas, karena ini persoalan halal dan haram yang akan kita makan dan yang akan dimakan oleh anak cucu kita. Sudah terlalu lama kita terjerembab ke dalam muamalah yang seperti ini, yang akhirnya menyebabkan kita ragu akan hukumnya, padahal dia sudah jelas merupakan riba. Demikianlah dusana kasodonyo Allah kita dangakan duo buya duo lama kita nalah menjalankan ternyata hukum dari agama Islam tentang pegang gadai itu adalah riba. Jadi kita diminta, diharapkan untuk meninggalkan konsep pegang gadai tersebut karena melanggar aturan agama atau hukumnya adalah riba, di mana adalah dosa. Namun di sana tentu kita akan menjadi pertanyaan bagi kita, ternyata tidak seluruh adik kita sejalan jok falsafah adik itu sendiri, yaitu adik bahasa di sarak bahasa di kitabullah, sarak mengatur adik memakai. Ternyata kebiasaan atau adik pegang adik merupakan adik yang melabrak falsafah adik itu sendiri. Mari kita diskusikan di kolom komentar di sana. Terima kasih atas segala atensinya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.